dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya ya. Jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oke adik-adik di rumah, tiba saja kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu siapkan hati adik-adik semua. Kita mau menyanyi lagu firman Tuhan. Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tunduk kepala. Ikuti kakak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas kasih, atas kasih dan anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan atas kami. atas kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami telinga yang mau mendengarkan, beri kami hati seorang hamba, agar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu Dei Sola Gracia yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Novi. Shalom adik-adik yang terkasih, apa kabarmu hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Hore, mari kita berkemuliaan buat Tuhan. Kakak percaya di sore Rabu ceria ini
adik-adik pasti sudah mandi ya, sudah pakai baju yang bagus, duduknya yang manis untuk siap mendengarkan cerita. Baik, kakak akan menceritakan kisah sebuah keluarga ya. Jadi dikisahkan ada sebuah daerah ya, di daerah Yehuda, seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Jadi bapak ini hanya punya 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu ya. Nah, bapak ini adalah bapak yang sangat kaya ya. Dia punya harta yang banyak di tanah Yudea ya. Nah, pada satu waktu si bungsu datang mengunjungi ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, sekarang kan saya sudah besar, saya sudah dewasa. Nah, sekarang saya meminta harta warisan bagian saya dari Bapak." Kemudian bapaknya berkata, "Kau mau apakan harta itu, anakku?" "Ah, Bapak, saya kan mau pergi. Saya mau berusaha juga supaya saya menjadi orang yang berhasil seperti Bapak." Kemudian bapaknya lalu membagikan warisan itu, hartanya kepada kedua orang anaknya, si sulung dan si bungsu. Kemudian adik-adik, setelah beberapa hari, ternyata si bungsu ini dia pergi menjual semua harta yang diberikan oleh ayahnya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh ya. Di tempat itu ternyata adik-adik, si bungsu bukannya pergi berusaha, bekerja ya, tetapi ternyata dia pergi ke negeri yang jauh untuk memfoya-foyakan dirinya. Dia berpesta pora dengan harta yang dimiliki, yang dibawa, yang dikasih oleh ayahnya. Luar biasa adik-adik, setiap malam dia mabuk-mabukan dengan teman-temannya tanpa memikirkan. Hari demi hari adik-adik, harta yang dia miliki mulai menipis atau tinggal sedikit ya. Kemudian adik-adik, si bungsu pada satu waktu mengalami kemelaratan, dan bukan hanya si bungsu yang mengalaminya. Daerah itu seluruhnya mengalami bencana adik-adik. Bencana itu adalah bencana kelaparan ya, dan si bungsu yang memang sudah melarat ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah tidak punya uang lagi ya. Dia sudah tidak bisa berusaha, tidak bisa belanja karena semua yang dia sudah dapatkan dari orang tuanya, dari bapaknya, dia pakai untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Nah, satu waktu adik-adik, karena dia sudah sangat kelaparan, dia sudah tidak punya uang lagi, ya, kemudian dia pergi ke seorang majikan, ya. Kemudian majikan itu menyuruh si bungsu ini bekerja, ya, bekerja untuk menjaga babi-babinya di ladang. Tidak ada pekerjaan lain adik-adik karena si bungsu memang pada dasarnya malas dan tidak punya kemampuan apa-apa lagi ya, dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia hanya mengandalkan kekuatannya. Kemudian dia mulai bekerja pada majikan itu menjaga babi-babinya ya. Karena si bungsu mengalami kelaparan yang sangat-sangat berat ya, dia alami, aduh, saya mau bekerja ini tapi bagaimana? Saya lapar, saya tidak kuat. Kemudian dia meminta ya, dia melihat orang membawa ampas babi, ampas makanan untuk dikasih makan babi, dia minta itu untuk dia mau makan adik-adik. Tetapi ampas babi pun tidak diberikan oleh orang-orang itu kepada si bungsu. Si bungsu sangat sedih adik-adik. Kemudian dia mulai duduk di bawah pohon, lalu dia merenung, aduh, seandainya saya ada di rumah bapak saya, tidak mungkin seperti ini. Di rumah bapak saya, semua pekerjanya, orang-orangnya, pembantunya itu makan dengan berkelimpahan ya, tidak ada yang kekurangan, semua pakai baju bagus ya, makanannya banyak, mereka kenyang, mereka bersuka cita, bekerja dengan baik. Sedangkan saya di sini, sedangkan makanan babi saja, ampas babi saja saya tidak diberikan oleh orang-orang ini. Kemudian dia mulai berkata di hatinya, saya harus kembali kepada bapak saya. Saya harus katakan kepada bapak saya, Bapak, saya minta ampun. Saya sudah berdosa kepada Bapak dan kepada Tuhan. Saya sudah memfoya-foyakan diri saya menghambur-hamburkan harta yang Bapak berikan ya. Dan sekarang saya melarat, saya tidak punya apa-apa lagi. Izinkan saya untuk kembali ke rumah Bapak. Si bungsu mulai mengatur kata-katanya, seperti ini yang saya mau sampaikan kepada ayah saya.
Tapi tiba-tiba dia takut lagi, aduh bagaimana ini? Nanti saya tidak diterima oleh bapak saya kalau saya kembali. Tetapi dia berkata, tidak, saya harus punya tekad yang besar, ya kemauan yang besar, saya harus kembali. Apapun yang bapak saya katakan nanti, apakah bapak saya mau kasih bekerja saya di ladangnya atau di rumahnya, saya harus kembali kepada bapak saya. Lalu dia pun mulai menyiapkan dirinya dan mulai melakukan perjalanan kembali ke rumahnya. Adik-adik, ternyata setiap hari ayahnya ini menunggunya di pintu gerbang, ya, memikirkan, aduh bagaimana anak saya ini, si bungsu, apakah dia masih hidup atau tidak, ya, apakah dia sudah mati atau bagaimana. Bapaknya selalu memikirkan setiap hari keadaan si bungsu. Satu waktu adik-adik, waktu bapaknya ini sedang duduk-duduk di pintu gerbang, kemudian dia melihat dari kejauhan, itu orang seperti si bungsu anakku. Tapi kenapa ya pakaiannya kotor, kemudian wajahnya hitam, ya kulitnya hitam, rambutnya kotor. Mana mungkin. Kemudian dia mulai menggosok-gosok matanya lagi, ya, lalu melihat dengan jelas, wah betul itu anakku si bungsu. Luar biasa sukarianya orang tua ini, bapak dari si bungsu. Dia sangat senang adik-adik melihat anaknya itu datang kembali. Dia lalu berlari, ya, berlari dengan semangatnya menemui anaknya itu. Ya, dia datang menemui si bungsu adik-adik, ya. Si bungsu yang malu, sedih, dia menangis. Aduh, saya tidak layak untuk kembali ke bapak saya. Tapi bapaknya ini datang menyambut dia adik-adik. Bapaknya yang berlari menyambut dia. Kemudian bapaknya itu memeluk si bungsu. Kemudian dia mencium, ya. Dia sayang sekali si bungsu. Dia berkata, puji Tuhan, anakku yang sudah mati hidup kembali. Anakku yang sudah hilang datang kembali, ya. Kemudian si bungsu berkata, Bapak, saya ini minta ampun kepada Tuhan dan kepada Bapak. Saya tidak layak datang kepada Bapak. Ampuni saya Bapak, izinkan saya kembali ke rumah Bapak bekerja, membantu Bapak seperti pembantu-pembantu Bapak yang lain. Tapi bapaknya bilang, tidak anakku, engkau adalah anakku yang kukasihi. Ya, mari kita kembali ke rumah, kita bersukaria karena engkau yang sudah mati hidup kembali, engkau yang sudah hilang datang kembali, ya. Bapak sangat bersukaria melihat engkau ada dalam kehidupan Bapak kembali. Kemudian bapaknya ini membawanya ke dalam rumahnya dan dia memanggil pembantu-pembantunya. Hei kamu sini, sekarang kau siapkan itu makanan yang paling enak, masak karena kita mau berpesta malam hari ini. Kemudian dia panggil lagi pembantu yang satu, hei sini kau. Sekarang tugasmu adalah menyiapkan pakaian yang paling bagus, ya. Siapkan sepatu yang paling bagus juga buat anakku ini. Lalu kamu kesini. Sekarang tugasmu, kamu bantu anakku ini bersihkan badannya. Lalu kenakan pakaian yang bagus tadi, sepatu yang terbaik berikan kepada anakku ini. Luar biasa adik-adik, ya. Bapaknya sangat senang karena begitu girangnya anak yang sudah hilang ini dia temukan kembali, ya. Dia boleh dapatkan kembali hidup, ya, dan boleh ada di dalam rumah bapaknya kembali. Kemudian adik-adik mereka pun mulai berpesta bersukaria menyambut kedatangan si bungsu tadi, ya. Tetapi ada satu orang yang heran, ada apa di rumah saya ini, ya? Ternyata yang bertanya-tanya itu ada apa di rumah itu adalah kakaknya si sulung. Si sulung ini heran karena waktu si bungsu datang, si sulung tidak ada di rumahnya, dia lagi bekerja di ladang. Nah, pada waktu dia mendengar ada rame-rame di rumahnya, ya, ada pesta-pesta, ada bunyi-bunyi alat musik dan sebagainya. Kemudian dia memanggil satu pembantunya, hei, ada apa di rumah? Kemudian si pembantu berkata bahwa di rumah ayahmu bersukaria karena adikmu si bungsu hidup, ya, ditemukan kembali, dia sudah datang kembali ke dalam rumah ini. Bapakmu bersukaria dan malam ini kita bersukaria bersama dengan ayahmu dan adikmu si bungsu. Si sulung ini awalnya dia tidak menerima, dia yang sudah pergi menghambur-hamburkan harta yang ayah berikan, berfoya-foya, masa dia harus dipotongkan
kambing ya, sedang saya sudah bekerja lama ini tapi tidak pernah dipotongkan kambing oleh ayah. Dia mulai kesal ya, tetapi ayahnya datang menemui dia. Dia berkata, anakku, engkau kan setiap hari bersama-sama dengan aku ya, sedangkan adikmu ini yang kita sudah kira dia sudah mati, tetapi ternyata dia masih hidup dan dia kembali di rumah ini hidup bersama dengan kita kembali. Mari kita bersuka cita dengan kembalinya adikmu ini. Nah, adik-adik luar biasa ya, betapa senangnya bapak ini melihat si bungsu anaknya yang dia kira sudah mati ya, ternyata masih hidup dan boleh kembali di dalam rumahnya, hidup bersama dengan orang tuanya kembali. Adik-adik luar biasa, puji Tuhan. Ini kisah mau bercerita adik-adik tentang Bapa yang begitu mengasihi kita ya. Bapa yang digambarkan di dalam cerita ini sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, ingat adik-adik, sedikit lagi kita kan mau merayakan kemerdekaan ya, hari raya kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tanggal berapa itu? 17 Agustus ya, tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari raya kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, seperti dengan si bungsu ini, dia yang kemarin ya, yang waktu dia ada di negara yang jauh, di negeri yang jauh itu, dia dibelenggu oleh rasa takut. Ya, dia takut kembali kepada bapaknya karena dia sudah berbuat dosa. Demikian juga kita adik-adik, yang dulunya kita ini adalah orang yang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa adik-adik. Baik adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa. Tetapi adik-adik, karena kasih Tuhan, dia yang datang ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia. Untuk apa adik-adik? Untuk membebaskan kita dari dosa kita, mengampuni segala dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan dan memperoleh keselamatan itu untuk hidup bersama Tuhan di surga nanti. Ya, demikian juga dengan Bapak tadi. Bapak tadi kan senang sekali waktu anaknya yang sudah hilang itu dia temukan kembali. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Waktu kita pernah berbuat salah adik-adik, baiklah kita itu datang meminta ampun kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia akan mengampuni dosa kita ya, dan menerima kita kembali sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan adik-adik ya. Mari kita menghargai kebebasan yang Tuhan berikan lewat pengampunannya ya, lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan lewat pengampunannya ya, lewat keselamatan yang Tuhan berikan itu kita pakai untuk selalu melakukan perintah Tuhan dengan benar. Jadi tidak boleh lagi, misalnya pernah mencuri, tidak boleh mencuri lagi. Pernah berbohong, tidak boleh berbohong lagi ya, supaya Tuhan Yesus tersenyum senang melihat kita ya, karena Dia sudah memberikan keselamatan itu, pengampunan itu buat kita. Karena kalau kita tetap hidup di dalam dosa, itu nanti kita akan dibawa ke neraka ya. Kita akan binasa, kita akan mati ya. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kita, Dia datang ke dunia mengampuni dosa kita, dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa itu. Kita diselamatkan dan hidup di surga nanti dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik yang kekasih. Demikian cerita kita pada sore hari ini. Dan kalau adik-adik mau membaca firman Tuhan ini dengan lebih jelasnya lagi, nanti silakan adik-adik buka di dalam Lukas pasal 15 ya. Nanti bersama papa dengan mama bisa baca kisah tentang anak yang hilang ini di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32 ya. Nanti dibaca bersama-sama dengan orang tua. Nah, berikutnya kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik ya. Nah, karena sekarang ini kita dibagi dalam 2 kelas, ada kelas kecil dan kelas besar, maka tugasnya juga kakak akan berikan berbeda ya, untuk kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil kakak akan berikan tugas untuk mencari lagunya kakak Nikita ya. Pasti ya, kalau papa mama itu suka buka YouTube, minta tolong bapak dengan mama atau kakak carikan lagunya Nikita, judulnya Ada Ampun Bapa Bagimu. Lagunya gini, anak bunga
Yusuf pergi ke negeri seberang, tinggalkan bapaknya mengeluh, dan seterusnya ya. Nanti kamu cari lagunya, judulnya Ada Ampun Bapa Bagimu. Ada Ampun Bapa Bagimu. Nanti adik-adik, lagu ini adik-adik harus latih, kemudian videokan dan kirim kepada kakak-kakak sekolah minggu ya. Itu untuk tugas anak kecil, kelas kecil ya. Sedangkan untuk tugas bagi kelas besar adalah mencari ya dan menjelaskan. Jadi sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kasih. Nah, kalau kita belajar di agama ya, di pelajaran agama kita sudah belajar bersama-sama. Salah satunya kakak beri contoh, ada namanya kasih agape. Ya, ada beberapa jenis kasih. Nanti kelas besar harus menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis kasih ini, ya. Misalnya kasih agape itu adalah kasih apa. Kemudian yang berikutnya, berikan satu contoh untuk masing-masing jenis kasih ini, ya. Misalnya ada 5 jenis kasih, jadi harus ada 5 contoh juga, ya. Setelah menjelaskan masing-masing kasih ini, kemudian memberikan contoh dari masing-masing kasih itu. Oke? Kalau tidak jelas, bisa nanti hubungi kakak sekolah minggu ya, lewat telepon atau WA untuk menanyakan kalau belum jelas tugas yang kakak berikan. Oke? Baik. Puji Tuhan, demikian pertemuan kita dalam Rabu Ceria di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dari Kak Novi. Untuk tugasnya, adik-adik sekolah minggu kelas kecil bisa buat videonya tentang lagu Nikita. Kemudian para orang tua akan mengirimkan videonya di grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Dan untuk adik-adik kelas besar, tugasnya dikerjakan di buku. Kemudian nanti hari Sabtu ketika Kak Icat dan Kak Mei mengantarkan warta Jumat, bisa dititipkan. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.